makin ke belakang, zaman itu semakin cepat keadaannya. Kita nggak berasa sudah berlalu masanya. Ya, disebutkan hadisnya, Nabi SAW menyatakan, la taqumus sa'ah, ya, hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta yataqarab az-zaman, sampai zaman itu menjadi saling mendekat. Fatakunu sa'ah, fatakunu sana kasyahr. Ya, sehingga 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat atau 1 pekan. Wa takunul jum'ah kal yaum, ya, kemudian 1 Jumat seperti 1 hari. Dan 1 hari kas-sa'ah, seperti sesaat saja. Ya, kita merasakan, dan mungkin setelah zaman kita lebih cepat lagi. Ya, entah kapan itu, cuma digambarkan di sini 1 hari seperti 1 saat saja. Ya, wa takunu sa'ah kadurmati binar, dan 1 saat itu, ya, seperti ibaratnya ad-durmah binar. Ya, ditafsirkan di sini kazaman iqad ad-durmah wa hiya ma yuqad bihin nar kal qasabi wal kibrit. Ya, jadi 1 hari seperti 1 saat, 1 saat bisa jadi seperti orang nyalakan kompor, ya, pakai korek api, gitu. Seperti itu. Kita nyalakan sesuatu, cepatnya seperti itu. Itu 1 saat, seperti itu keadaannya. Kemudian termasuk di antara sebelum masuk ke tanda yang lain jamaah sekalian, ya, dengan mendekatnya zaman yang semakin cepat, ini kita ambil sisi positifnya, sisi kebaikannya, yaitu kita mempercepat, ya, diri kita untuk banyak beramal solih, ya, untuk memperbanyak ketaatan, karena zaman ini semakin cepat, semakin singkat. Ya, jadi perbanyaklah amal karena zaman ini semakin ringkas. Yang kedua, ujian itu semakin ringan karena zamannya semakin semakin cepat. Zaman nggak berasa. Ya, mungkin ada orang mendapatkan musibah, cobaan dan sebagainya, nggak berasa karena zamannya semakin cepat berlalunya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita ambil sisi kebaikannya, sehingga mudah-mudahan dengan cepatnya zaman ini kita bisa mengisi waktu yang cepat-cepat tersebut, waktu yang ringkas tadi, dengan kebaikan demi kebaikan. Nanti di akhiratnya pahalanya sama. Ya, masa yang panjang dengan masa yang ringkas, kalau di situ diisi dengan kebaikan, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sifatnya abadi di akhirat kelak. Termasuk di antara tanda yang lain jamaah sekalian, disebutkan zuhurur riba, ya, banyaknya muncul riba. Ya, riba muncul di mana-mana. Termasuk juga zuhuruz zina, ya, munculnya perzinaan di mana-mana. Munculnya perzinaan di mana-mana. Termasuk juga di antara tandanya munculnya zina di jalan-jalan. Nah, ini belum kita saksikan di masa sekarang, akan datang satu masa disebutkan oleh Nabi SAW, di mana masa tersebut itu seseorang berzina di jalanan, terang-terangan. Ya, wal'iyadzubillah. Ya, entah zamannya ini kapan, tapi yang jelas pasti akan datangnya seperti itu. Ya, orang berzina biasanya sembunyi-sembunyi, ya, tidak diketahui orang. Akan datang satu masa terang-terangan di depan umum. Ya, wal'iyadzubillah. Termasuk di antara tandanya jamaah sekalian, zuhur, ya, sebentar, di antara tanda kedekatannya juga zahabus solihin, ya, berlalunya orang-orang yang solih. Ya, maksudnya orang soleh itu semakin sedikit, ya, semakin berkurang, banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di antara tanda-tandanya. Termasuk di antara tanda-tanda yang lain zuhurul liwat, ya, jadi munculnya atau tersebarnya orang yang melakukan kebiasaan yang dilakukan umatnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, jadi suka sesama sejenis. Ya, jadi ini ada hadisnya. Nabi SAW menyatakan, waqtafa ar-rijal bir-rijal. Ya, jadi di masa tersebut laki-laki mencukupkan dengan laki-laki. Ya, maksudnya mereka melakukan homoseksual. Wan nisa bin nisa, wanita dengan wanita. Ya, ini lebih besar, ya, dosanya daripada zina sama sekalian, dan ini menyimpang dari fitrah. Ya, kalau zina itu lawan jenis, kalau di sini sesama jenis. Ya, wal'iyadzubillah. Ini perlu kita bentengi, ya, anak-anak kita, generasi muda jamaah sekalian, dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyimpangan yang berbahaya tersebut, baik zina
maupun homoseksual, lesbian dan sebagainya. Dan ini sangat marak sekali ya di dunia maya. Hati-hati sampai sekalian, kita bentengi anak-anak kita karena itu semua ditampakkan ya. Jadi itu semua ditampakkan dan disebarkan ya oleh musuh-musuh Islam, tujuannya untuk merusak ya moral para pemuda Islam. Islam memberikan solusi, yaitu solusinya dengan cara nikah. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, ya, dengan menikah bisa lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, bisa lebih menjaga kemaluan. Kalau belum bisa, maka dengan berpuasa. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua dengan menjaga pandangan, ya, karena munculnya zina, homoseksual dan sebagainya ini dari pandangan sama sekalian. Ya, kalau dia tidak menjaga pandangannya bisa terjatuh ke dalamnya. Kemudian yang ketiga pergaulan. Ya, pergaulan juga harus hati-hati karena dari pergaulan itu seseorang bisa terseret kepada apa-apa yang diharamkan, termasuk dalam hal ini zina, homoseksual dan sebagainya. Nah, termasuk diantara tanda-tanda yang lain jamaah sekalian, ya, su'ul akhlak, ya, mulai tersebarnya akhlak yang tidak baik, ya, dan tanda-tanda lainnya, ya, banyak sekali di sini disebutkan. Nah, kemudian mendekati hari kiamat itu akan ada tanda-tanda yang besar. Nah, tanda-tanda yang besar diantaranya yaitu dengan munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal. Ini tanda besar dari tanda-tanda sebelum datangnya yaumil qiyamah. Ya, Dajjal itu anak keturunan termasuk manusia biasa, Bani Adam, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi seluruh manusia di masa tersebut. Ya, disifati Dajjal itu dengan diantaranya Dajjal itu buta, ya, sebelah matanya. Kemudian ada tulis inal tapi lawas. Ya. Kemudian ada tulisan kaf fa ra, ya, di dahinya, kaf fa ra, ya, kafir, ya, yang bisa melihat hanya orang yang beriman. Kemudian Dajjal disifati dengan dia membawa sesuatu yang seperti surga, itu padahal neraka. Membawa sesuatu seperti neraka padahal itu adalah surga. Ya, ini tanda besar, ya, salah satu tanda besar dari kedekatan hari kiamat. Kemudian termasuk mendekati hari kiamat nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam, ya, turun Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kemudian pada akhirnya akan membunuh Dajjal tersebut. Kemudian juga akan muncul Imam Mahdi. Kemudian juga akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda mendekati akhir sekali, yaitu terbitnya matahari dari arah baratnya. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Itu sudah hampir hari kiamat. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, maka orang yang tadinya belum beriman, nggak diterima lagi imannya. Yang mau masuk Islam, nggak diterima lagi keislamannya. Yang dulunya belum taubat, mau taubat, nggak diterima lagi taubatnya. Kalau matahari sudah terbit dari arah baratnya. Ya, itulah gambaran beberapa kejadian dan tanda-tanda hari kiamat, ya, sebagiannya sama sekalian, baik tanda kecil maupun tanda besarnya. Nah, disebutkan di ayat-ayat yang mulia ini tentang terjadinya atau keadaan di hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah, ya, apabila telah terjadi hari kiamat. Kata Imam Ibnu Jarir, la'allahu ismun linnafkha fis-sur. Ya, menurut Imam Ibnu Jarir, ya, Imam Ibnu Jarir itu sebelumnya Imam Ibnu Katsir sama sekalian. Ya. Beliau menjelaskan bisa jadi as-sakha itu adalah nama nafkha fis-sur, ya, nama tiupan sangkakala. Ya, sehingga di sini terjemahnya dan apabila datang suara yang memekakkan, ya, tiupan sangkakala yang kedua, ya, tentu dengan tiupan sangkakala tadi terjadi hari kiamat. Ya, jadi ada yang menjelaskan as-sakhah salah satu nama hari kiamat, ada yang mengatakan as-sakhah adalah nama salah satu tiupan malaikat Israfil. Nama salah satu tiupan sangkakala malaikat Israfil. Menurut Imam Al-Baghawi, beliau juga imam ahli tafsir, mengatakan as-sakhah yakni sayhah yaumal qiyamah.
Ya, jadi as-sakhah itu adalah teriakan di hari kiamat. Ya. Summiyat bidzalik li'annaha tasukhu al-asma' ay tubaligh fi isma'iha hatta takadu tasummuha. Ya, kenapa dinamakan hari kiamat dengan as-sakhah? Karena sifatnya memekakkan telinga. Memekakkan telinga, ya, sampai-sampai bisa membuat telinga itu apa? Tuli, ya. Bisa membuat telinga itu tuli. Ya, kalau mata apa? Buta, tuli, ya. Saking kerasnya itu bisa membuat takadu tasummuha, bisa membuat tulinya telinga. Ya. Nah, keadaan di hari kiamat tersebut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhih, ya. Yauma pada hari, yafirru lari, al mar'u seseorang, min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dia juga lari dari ibunya, wa abihi dan juga ayahnya, wa sahibatihi dan dari istrinya, wa banihi dan dari anak-anaknya. Likulli imri'im minhum bagi masing-masing mereka, yauma idzin pada hari itu, sya'nun yughni perkara yang menyibukkannya. Ya, jadi ketika terjadinya hari kiamat, masing-masing manusia itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan mengurus dirinya sendiri-sendiri, lari dari keluarganya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yarahum wa yafirru minhum. Ya, yarahum wa yafirru minhum. Ya, jadi satu anggota keluarga melihat keluarganya tapi dia lari. Wa yabta'idu minhum, menjauh darinya. Li'annal haula 'azim, ya, jadi karena keadaan di masa itu sangat dahsyat sekali. Ya, wal khatbu jalil, ya, keadaannya sangat, ya, luar biasa. Ya, itu jangankan hari kiamat, ya, terjadinya musibah saja di dunia itu bagaimana keadaan seseorang begitu bingung jamaah sekalian, ya, seperti terjadi gempa bumi dan sebagainya, itu seseorang masing-masing menyelamatkan diri. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari berbagai macam musibah. Apalagi di hari kiamat, ya, terjadinya hari kiamat, maka setiap orang itu tidak sempat, ya, tidak sempat memikirkan keluarganya karena dia bingung, keadaan di waktu itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Wa fil hadits sahih fi amri syafa'ah annahu idza tuliba ila kullin min ulil azmi an yashfa' indallah fil khalaiq yaqulu nafsi nafsi. Nanti juga di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, dibangkitkan, lalu manusia mendatangi para sebagian, ya, para nabi dan rasul. Itu para nabi dan rasul tadi diantaranya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu mengatakan nafsi nafsi, ya, diriku dan diriku. Ya, maksudnya aku bingung dengan diriku, aku ngurusi diriku. Nafsi nafsi. La as'alukal yaum illa nafsi. Ya, jadi la as'alukal yauma illa nafsi. Hatta inna Isa bin Maryam laqul la as'aluhul yaum illa nafsi, la as'aluhu Maryam allati waladatni. Ya. Jadi masing-masing itu memikirkan dirinya, termasuk para nabi dan rasul. Termasuk di sini ketika terjadinya yaumul qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Berkata Imam Qatadah, al-ahab fal ahab, tidak terlihat, ya. Al-ahab fal ahab wal aqrab fal aqrab min hauli dzalikal yaum. Ya, jadi di sini diurutkan jamaah sekalian. Yang pertama siapa? Dari saudaranya. Habis itu ibunya. Habis itu ayahnya. Habis itu istrinya. Habis itu anaknya. Ya, jadi orang-orang terdekat kita, keluarga kita sendiri, itu masing-masing menjauh darinya, masing-masing bingung dengan keadaan di waktu tersebut. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, ai huwa fi syughlin syaghil an ghairihi. Ya, jadi di waktu itu manusia sangat-sangat tersibukkan, nggak sempat mikir siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Ya. Nah, setelah terjadinya hari kiamat, akan ditiuplah
sangkakala yang kedua. Nah, setelah ditiup sangkakala yang kedua, manusia dari alam kuburnya dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dari alam kuburnya ke padang mahsyar, ardul mahsyar. Bagaimana keadaannya? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tuhsyaruna hufatan. Ya, jadi kalian semua wahai manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Ya, hufatan itu tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki, ya, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, ya, tanpa beralas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, ya, tidak berpakaian sama sekali. Ya, musyatan, ya, musyatan ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Ya, seperti ketika manusia terlahir pertama kali ke alam dunia, seperti bayi itu kan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan. Nah, seperti itu Allah bangkitkan seluruh manusia. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari itu kalau seperti itu keadaannya, maksudnya nandur au yara ba'duna aurata ba'din, ya, nanti sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lain. Maka beliau pun menjawab, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, ya, pada hari itu masing-masing memikirkan tentang sesuatu yang menyibukkan dirinya. Artinya tidak sempat lagi melihat aurat satu dengan yang lain, memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ya. Ma asghalahu 'anin nadhar, ya, ma asghalahu 'anin nadhar, ya, jadi menyibukkannya dari urusan memandang kepada sesama. Ya. Ya. Kemudian disebutkan di hadis-hadis yang lain bagaimana manusia itu ketika dibangkitkan ada yang dalam keadaan berpeluh, ya, berpeluh itu apa? Berkeringat. Ada yang berkeringat sampai selutut, ada yang sampai setengah badannya, ada yang sampai menutupi tubuhnya. Waliyadzubillah, masing-masing bergantung kepada apa? Dosa yang pernah dia lakukan. Dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ya, wujuhu yauma idzim musfirah, ya, wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan berseri-seri. Ya, maksudnya ada wajah-wajah manusia yang pada hari itu berseri-seri. Ya, kita bahasa Indonesia bilangnya wajah, itu bahasa Arab sama sekalian. Dari kata wajah, jamaknya wujuh. Jadi wajah masuk kata bahasa Indonesia wajah. Ya, murni bahasa Arab ini, ya, wajah. Nah, ini wujuh, wujuh itu jamaknya wajah. Wajah-wajah yauma idzin pada hari itu musfirah, berseri-seri. Saya ulangi, ada sebagian manusia yang wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Ya, tentunya mereka yang dalam keadaan beriman, beramal soleh, wajahnya berseri-seri. Kata Imam Ibnu Katsir, yakunun nasu nalika fariqain. Ya, jadi ketika di padang mahsyar, manusia ada dua golongan. Yang pertama ada yang wujuhun musfirah, wajah yang berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, ya, wajah yang berseri, mustanirah, yang bercahaya, dhahikatun mustabsyirah, yang tertawa, mustabsyirah dalam keadaan senang bahagia. Ya, kenapa bahagia jamaah sekalian? Karena perbuatan yang mereka dahulu lakukan dan apa yang akan mereka dapatkan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Masruratun farihatun minas surur, ya, karena bahagia, senang di hatinya. Qad dhahara al-bishr ala wujuhihim, ya, tampak kebahagiaan itu di wajah-wajahnya. Coba kalau kita di dunia, kita senang, itu tampak atau tidak di wajah? Tampak. Ya, orang susah, orang ada yang dipikirkan, tampak juga di wajah. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, karena bahagianya, tampak di wajahnya keceriaan, cahaya berseri-seri. Ya, disebutkan di sini musfirah, ya, bercahaya. Saya ulangi, berseri-seri, dhahikah, tertawa, mustabsyirah, senang, bahagia.
Dan mereka lah, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, sifat-sifat ahli surga. Artinya mereka yang seperti itu keadaannya, mereka nantinya masuk surga. Mereka yang seperti itu di padang mahsyarnya, mereka yang bakalnya nanti masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berkilau, bersinar wajahnya di yaumil qiyamah, di ardil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ada golongan yang kedua, ini golongan yang celaka, yaitu wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yauma idzin pada hari itu 'alaiha ghabarah, yang mereka wajahnya tertutup oleh debu. Ada wajah-wajah 'alaiha, atasnya, atas wajah itu ghabarah, debu-debu. Ya, waliyadzubillah, tarhaquha qatarah, dan ditutupi lagi oleh kegelapan. Sudah wajahnya berdebu, ditutupi oleh kegelapan. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka lah orang-orang yang kafarah, jamak kafir, orang-orang yang ingkar, tidak beriman. Fajarah, yang lagi durhaka. Ya, ini orang yang kafir, yang durhaka, wajahnya seperti itu, berdebu dan ditutupi oleh kegelapan. Dijelaskan dalam tafsir jamaah sekalian, ay ya'luha wa yaghshaha qatarah ay sawat. Ya, jadi wajah-wajah mereka hitam. Ya. Yaghshaha sawadul wujuh, ya, tertutupi wajahnya dengan kehitaman. Mereka itu siapa? Al-kafarah, orang-orang yang kafir hati mereka, al-fajarah, dan buruk durhaka amal-amalnya. Hatinya enggak beriman, perbuatannya fajarah, durhaka. Ya. Ya, sampai di sini ya jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir, akhir dari tafsir surah Abasa walillahil hamdu wal minnah. Di antara ibrah yang bisa kita ambil, ya, dijelaskan dalam tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala jamaah sekalian, di antara ibrah yang bisa kita ambil, ya, bayan maqamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya asrafu maqamin, kedudukan Nabi, kedudukan Rasul semulia-mulia maqam. Ya, ini faedah yang pertama. Jadi tingkatan manusia itu yang paling tinggi para nabi dan para rasul. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Para nabi, para rasul. Ya, kemudian baru as-siddiqin, baru as-syuhada, baru as-solihin. Nah, tertingginya an-nabi dan juga ar-rasul. Kemudian yang kedua, itsbat ma jaa fil khabar, ya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi faqad dallatil ayat alaihi. Ya, itsbat ma jaa fil khabar addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, jadi penetapan apa yang datang pada sebuah riwayat atau khabar, bahwasanya Tuhanku telah mendidikku, maka dia memperbaiki pendidikan kepadaku. Ya, artinya Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang luar biasa akhlak karimahnya, luar biasa perangainya, dan ini tidak lain karena beliau seorang Nabi dan seorang Rasul. Allah baguskan akhlakul karimah beliau. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW balagha, ya, telah menyampaikan. Saya ulangi, beliau telah sampai kepada tingkatan dari ta'dibi rabbih, tingkatan yang tidak disamai oleh siapapun, ya, jadi tertinggi tingkatannya, sehingga kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan. Yang keempat, Nabi SAW menyampaikan semua wahyu, termasuk sesuatu yang menegur beliau, ya, abasa wa tawalla, itu kan ketika Nabi bermuka masam, itu juga disampaikan oleh Nabi SAW dan menunjukkan beliau tidak pernah menyembunyikan sama sekali ayat Al-Quran, sampai pun yang berkaitan dengan teguran Allah kepada beliau, beliau juga menyampaikannya. Ya. Kemudian di antara faedah yang lain jamaah sekalian disebutkan bayan madzahir, ya, ke penjelasan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah-hikmah darinya, yang itu semua membuat seorang mukmin mengimani akan kemahabesaran, ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda-tanda dari ciptaannya.
Kemudian yang berikutnya al-istidlal bisun'ah ala soni, ya. Jadi Allah SWT menjelaskan tentang sebagian ciptaannya untuk menunjukkan keberadaannya. Ya, jadi Allah tunjukkan sebagian ayat-ayatnya dalam Abasa ini sama sekalian, tanda-tanda kekuasaannya menunjukkan kepada sang pemiliknya, penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa sama sekalian? Buah-buahan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, kebun-kebun yang lebat, menunjukkan kepada Sang Maha Penciptanya. Kemudian yang berikutnya, bayan annal insan la yazalu muqassiran fi syukri rabbih. Ya, jadi penjelasan bahwasanya manusia itu kurang syukurnya kepada Rabbnya. Ya, meskipun dia ibadah seumur hidup, dia masih kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selalu merasa seperti itu, dan hendaknya dia meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faedahnya bayan syiddatil haul yaumil qiyamah. Ini yang barusan kita bahas, ya. Jadi kedahsyatan hari kiamat dan menunjukkan bagaimana seseorang itu lari dari kerabatnya, dari keluarganya. Khatar at-tabi'at 'alal 'abd yaumal qiyamah wa hiya al-huquq allati yutalab biha al-'abdu yaumal qiyamah. Ya, jadi kita harus hati-hati, ya, dari hal-hal yang bisa memberatkan, ya, beban kita di akhirat, memberatkan hisab kita di akhirat, termasuk yang sifatnya hablum minanas. Ya, jadi jangan sampai ada kedzaliman kita kepada seseorang, pada manusia, karena nanti akan memberatkan hisab kita di akhirat. Termasuk di antara faedahnya syiddatul haul wal faza' tunsil mar yaumal qiyamah. Ya, kedahsyatan hari kiamat, padang mahsyar, melalaikan seseorang dari melihat satu dengan lainnya. Termasuk juga thamaratul iman, ya, buah dari iman dan takwa itu akan tampak di padang mahsyar nanti, akan tampak berkilau pada wajah orang yang beriman dan beramal soleh tersebut. Sebaliknya, kekufuran akan sampai di akhirat nanti, wajah-wajah mereka ditutupi oleh debu dan kegelapan. Terakhir, takrir aqidatil ba'ats, ya, penetapan adanya hari berbangkit, hari pembalasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saat kita mendapatkan pembalasan, penghisapan di akhirat nanti, sehingga termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, ya, tafsir ringkas, ya, dari surah Abasa. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan mendatang di surah berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.